Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, kan aku kan kemarin kapan hari janji ya mau bahas soal-soal dari Twitter teman-teman. Jadi X ya, sekarang bukan Twitter ya. Jadi di X tuh ada akun Twitter gitu SBMPTN Fest. Jadi di situ kayak ada banyak cuitannya teman-teman yang kirim-kirim meme face gitu ya katanya anak sekarang. Itu untuk minta dibahasin tuh beberapa soal-soal UTBK teman-teman. Jadi macam-macam, ada yang PM, kemudian ada yang PK. Kebanyakan PM, PK, sama satu lagi tuh PU. Kalau yang kayak PPU, PBM sama literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh jarang ya. Jadi kebanyakan tuh yang bagi mereka adalah momo itu adalah PM, PK, dan PU teman-teman. Nah, aku tertarik banget buat bahas soal-soal dari sana teman-teman. Mungkin yang ini aku bahas yang PM dulu ya. Jadi aku bahas PM dulu. Nah, silahkan teman-teman nikmati videonya. Dan aku sama sekali nggak ngerubah, maksudnya nggak sempet ngedit ya. Jadi aku langsung save fotonya, langsung aku bahas kayak gitu. Oke teman-teman, aku ingetin lagi jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen juga ya sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian, dan bagi yang belum subscribe channel aku. Oke, kita langsung bahas soal-soalnya. Kali ini aku bahas soal-soal PM lagi deh, dan ini tuh seru banget ya karena aku ambil dari X dari teman-teman yang lagi nyiapin UTBK. Yuk gas, kita akan langsung bahas soal yang pertama. Oke, jadi ini adalah grafik penjualan buku pada 5 toko terlaris. Jika pada tahun 2023, toko C dan D dan E mengalami kenaikan berturut-turut 10%, 20%, 30%. Oke, jadi ini tahun 2021, kemudian ini 2022 ya, berarti 2023. Tadi yang naik ini. Rata-rata penjualan buku pada tahun 2023 jika toko A dan B tidak mengalami peningkatan adalah, ditanya rata-rata ya. Rata-rata itu adalah X bar. Nah, si toko C ini naik 10% ya, kemudian toko D-nya 20%, kemudian toko E-nya 30% ya teman-teman dari sebelumnya. Maka kita harus hitung prosentasenya dulu nih seperti biasa. Pertama untuk yang toko C itu kan tadinya adalah, berarti kalau naik ini teman-teman ya. Jadi ini kan adalah tahun sebelumnya, berarti 2022 ditambah 2022, bukan angkanya ya, tapi ini adalah tahunnya. Si tahun 2022 tadi penjualannya ya, dikali dengan 20, salah kok 20 sih guys. Ini kan harusnya 10% ya. 10%. Jadi ini adalah si penjualan ya. Penjualan di 2022 itu adalah ini ya, 175. Tambah ini kenaikannya teman-teman. Ini aku lingkarin, jadi ini adalah kenaikan ya. Kenaikan penjualan. Ini berarti 175 kali 10/100 teman-teman ya. 10/100 tuh berapa sih? 0,1 kan ya. Jadi ini coret-coret, pokoknya ini 0,1. Sehingga ini jadinya 175 ditambah dengan ini teman-teman, ini kan dikali 0,1, kita kasih koma aja di sini, jadi 17,5. Jawabannya untuk yang C itu pada tahun 2023 berarti ini berapa nih? Ini 5,5 tambah 7, 12, simpen 1, 9 ya, jadi 192,5. Oke, C udah kita punya nih, udah kita cari. Kemudian yang toko D. Sama teman-teman ya caranya ya, jadi dia penjualan tahun 2022 yaitu adalah sebesar 195 ditambah kenaikannya 195 kali 20% teman-teman. 20%. Ini berarti 195 tambah 195 kali 20/100. Kalau 20/100 itu berarti berapa? Ini coret-coret ini tinggal 5. 1/5 itu adalah 0,2 ya. 0,2. Oke. 195 tambah 195 kali 0,2 berapa? 195 kali 2 ya. 2 kali 5 0, 1, 2, 9, 18, 19, 23. Oke, karena dia tadi ada komanya, ini kan 0,2, kita kasih koma di sini. Jadi 39. Tinggal dikali 2 lalu dikali 0,1. Oke. Ini berapa nih? 195 tambah 39 adalah 41, 13, 234. Oke. Terakhir toko E tadi penjualannya 200 ditambah 200 kali 30%. 30% itu langsung aja teman-teman ya. 30% itu adalah 0,3. Kalau tadi kan 20% 0,2 gitu ya. Nah, ini adalah 200. Nih cara ngaliinnya gini nih. Oh, dan kan
200 kali 0,3 ya. Nih biar komanya hilang, berarti ini kita buang jadinya kayak 20, komanya dicoret kali 3, ini 60. Sama dengan 260. Lalu kita cari deh rata-ratanya total semuanya dari toko A, B, C, D, E. X bar sama dengan, langsung aja yuk, toko A penjualannya kan nggak naik, berarti tetap 150. Toko B juga nggak naik teman-teman, 160. Toko C tadi 192,5, toko D nya 234, toko E nya adalah 260 dibagi dengan 5. Jadi kan rata-rata rumusnya adalah sigma XI, ada berapa data dibagi banyaknya data. Penjumlahan data tersebut dibagi banyaknya data. Mari kita jumlah teman-teman. 150 tambah 160 adalah, nih 200, nih 310. 310 tambah 234 adalah 500. Sama ini 544 ya. Sama ini 700, 804. 804 tambah 192,5 dibagi 5. 804 tambah 192,5, 5,6999. 996,5 kita bagi 5 teman-teman. 1. Oh, jangan taruh sini, taruh sebelahnya ya. 1, 5. 49 bagi 5 itu 9 kan ya. 9 kali 5 itu 45. Kemudian 46. 9 lagi ya. 45, 15. 15 ini kan koma, berarti di sini koma 3. Oke, 199,3 teman-teman. Karena dia adalah di dalam ribuan ya. Harusnya di dalam ribuan ya. Iya, harusnya. Tapi di sini nggak ada keterangan. Oke, nggak apa-apa. Berarti jawabannya adalah B ya. 199.300. Jawabannya B. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, di sini ada satu set kartu bridge ya, atau kartu remi. Teman-teman tahu lah ya kartu remi itu. Nah, kartu bridge itu teman-teman ada 52 ya. Terdiri dari kartu warna merah sama hitam ya kan. Terus ada nomornya dari nomor 2 sampai 10, lalu J, K ya. J, K sama As. Jadi ini 13, lalu ini juga 13, ini 13, ini 13. Jadi satu set warna, kalau ini kan warna hitam ya biasanya ya. Hitam tuh. Kemudian kalau yang love sama waji itu biasanya warna merah ya. Semoga aku nggak salah ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang merahnya ada 26, yang hitamnya ada 26. Dimana masing-masing bentuknya adalah ada simbol clover, ada diamond, ada heart, ada spade atau scope. Oke, pertanyaannya adalah jika diambil sebuah kartu maka peluang terambil kartu bernomor ganjil. Diambil sebuah kartu ya, hanya satu. Peluangnya untuk yang bernomor ganjil atau berwarna merah. Nah, oke, jadi adalah soal peluang kejadian majemuk ya teman-teman ya. Nomor 14 ini kejadian majemuk, ditanya adalah peluang kejadian A atau B. Itu rumusnya apa sih? Berarti ya peluang kejadian A karena dia atau, kalau atau itu adalah ditambah ya teman-teman ya. Ditambah peluang kejadian B. Rumus peluang seperti biasa ya. Peluang lagi-lagi mau aku tulis nih adalah banyak kejadian A dibagi banyaknya semesta. Kalau di sini kasusnya adalah kartu bridge, maka nanti semestanya itu 52 gitu ya. Oke, yang A ini tadi adalah ganjil ya. Sekarang kita ke kejadian A, yaitu ganjil. Ganjil itu kan diantara yang ada nomornya aja, yaitu dari nomor 2 sampai 10. Di antara mereka yang ganjil itu nomor berapa aja teman-teman? 3, 5, 7, 9 ya kan? Jadi ada 4. Tapi karena di sini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis simbol-simbol, berarti kan nomor ini kita kali 4. Jadi 4 dikali 4, totalnya yang ganjil tuh ada 16, iya kan? Nah, kayak gitu. Maka untuk peluang kejadian A kita udah punya nih, yaitu banyak kejadian A yaitu 16 dibagi dengan banyak semestanya kartu bridge-nya yaitu 52. Ini untuk PA. Kemudian sekarang yang merah. Kalau merah ada berapa teman-teman? Merah itu berarti kan tadi ada 13 tambah 13 ini ya. Jadi merah itu ada 26. Jadi N merah atau NB itu adalah 26. Ini sama ini ya, yang merah. Maka peluang kejadian B adalah 26 dibagi dengan 52 teman-teman. Nah, ini aku linkeri dulu ya rumusnya ya. Ini tuh teman-teman adalah kalau misalkan di antara kejadian A sama B itu nggak saling beririsan ya. Jadi ini untuk yang kasus tidak saling beririsan. Gak apa-apa ya, aku selip-selipin di sini ya, beririsan.
Tapi teman-teman kalau kasusnya misalnya kayak gini, ini kan di sini kan ada nomor ganjil, katakanlah nomor 3. Tapi kan juga ganjil ada yang merah. Nah, itu artinya ada nomor-nomor ganjil, ada kejadian A yang dia saling beririsan dengan kejadian B, kayak gitu. Maka kalau dia itu adalah peluang kejadian majemuk yang saling beririsan, itu rumusnya beda teman-teman. Jadi PA ditambah PB kemudian dikurangi dengan peluang A yang beririsan sama B gitu. Aku kan pernah juga ya bahas diagram Venn ya. Jadi kalau misalkan ada dua kejadian seperti itu atau dua himpunan ya, ini himpunan A, himpunan B. Tadi kan di sini kasusnya adalah ganjil gan, terus di sini merah ya, mer. Kan ada ganjil sekaligus merah. Nah, ini yang dikatakan sebagai A yang beririsan sama B. Jadi harus kita kurangi sama itu dulu gitu loh. Oke, sekarang kita akan mencari yang tadi kan sudah kita cari. Sekarang kita akan cari yang A yang beririsan sama B. Harusnya NAB. Itu berapa teman-teman? Oh, kita bikin himpunannya dulu ya. Yang beririsan sama B itu berarti kan tadi kan ada 4 yang ganjil. Sementara yang warna merah ada 2. Iya kan, ada 2 macam. Berarti langsung aja ya. Langsung aja ini kita 4 dikali 2. Jadi yang ganjil sekaligus warna merah itu ada 8. Maka PA irisan B itu adalah, langsung aja ya, banyaknya A yang beririsan sama B. Oke, nggak apa tak tulis A irisan B dibagi dengan semestanya. Semestanya sama ya, jadi ini 8/52. Sehingga peluang akhirnya adalah PAUB itu sama dengan, langsung aja yuk, PA tadi kita berapa ini ya, 16/52 tambah PB 26/52 dikurangi dengan 8/52. Ini sama ini tinggal 8. 26 tambah 8 berapa teman-teman? 34/52 ya. Ini kita sederhanakan 15, 16, 17/26. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Yang B. Ini nih jawabannya. Gampang kan? Peluang itu gampang kok. Kita ke nomor 15 ya, walaupun pilihan gandanya nggak terlalu kelihatan, tapi nggak apa-apa, ini buat teman-teman belajar. Jadi nomor 15 itu ditanya adalah, jika diambil dua kartu, maka peluang terambil kartu bukan angka. Ini ada rumusnya sendiri teman-teman ya. Jadi peluang itu kan dia dari 0 sampai, katakanlah peluang A gitu ya, itu sampai angka 1 aja. Jadi nggak ada peluang yang melebihi angka 1 atau kurang dari 0 ya. Jadi di antara rentang 0 dan 1. Maka teman-teman, kalau misalkan diketahui peluang kejadian A nih, dan yang ditanya adalah peluang yang bukan A. Jadi yang bukan A itu artinya adalah PA komplement ya. A komplement itu bukan A. Itu rumusnya adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi teman-teman harus nyari peluang A dulu, baru bisa mencari yang bukan, kayak gitu. Nah, ini rumusnya ya, kalau ditanya yang kejadian yang bukan atau yang komplementnya peluang, kayak gitu teman-teman. Karena di sini pilihan gandanya berupa rumus ya, jadi ada permutasi dan sepertinya juga kombinasi. Ini ada kelihatan sedikit ya kombinasi. Dan kalau kita memilih angka, memilih sesuatu secara acak, itu biasanya pakai rumus kombinasi. Jadi sesuatu secara acak tuh kombinasi teman-teman ya. Aku tulis lagi rumus kombinasi adalah kombinasi NK itu adalah N faktorial per K faktorial N min K faktorial ya kan, ingat-ingat. Oke, lalu di sini kita akan memilih terambil bukan angka. Nah, selanjutnya teman-teman, karena di sini kita mengambilnya 2 kartu, kita nggak bisa pakai rumus peluang kayak biasanya ya, tapi kita harus bikin kombinasinya dulu. Jadi P angka itu adalah kombinasi dari memilih 2 kartu dari angkanya ada berapa, yang angka doang teman-teman. Yang angka doang ini kan ada, kan setiap simbol itu kan ada 9 angka, maka 9 kali 4 ya. Jadi yang angka saja itu adalah 9 kali 4 teman-teman, yaitu 36. Berarti 36 kombinasi 2 teman-teman untuk angka. Jadi ini adalah N cara memilih 2 angka, kayak gitu teman-teman. Paham ya? Dibagi dengan kombinasi lagi, karena kita memilih 2 dari berapa? 2 dari 52 kartu. Jadi ini adalah N semesta ya teman-teman ya, ini adalah N semestanya. Oke? Udah gitu aja. Jadi di sini kan berupa rumus ya. Jadi kita langsung aja ya, kombinasi itu kan berarti kita bisa nulisnya juga gini teman-teman. Kombinasi 362 dibagi dengan kombinasi 52 kayak gitu. Karena kita ditanya PA komplement ya, P yang bukan angka, maka jadinya adalah 1 min C362 tadi dibagi kombinasi 52 kayak gitu.
Adakah di sini? Harusnya ada ya, itu mungkin pilihannya di A, B, C, D ya, mungkin di antara B sama C itu kan nanti pasti ada seperti itu. Berarti ya kombinasi. Ya udah teman-teman, jawabannya adalah ini pokoknya, nanti dihitung ya, atau enggak nanti kita sederhanakan seperti apa mungkin penyederhanaannya, tapi intinya adalah harus satu dikurang kombinasi dari memilih dua angka dari satu set kartu bridge kayak gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya nih nomor berapa ya teman-teman ya? Ya, nomor kesekian lah ya. Jadi ini ada ceritanya adalah, mari kita baca. Andi, Bambang, Cecep, Dudung sedang memakan sate kambing 400 tusuk. Kita tandain dulu ya. Setelah setengah jam mereka merasa kenyang namun sate tersisa 50 tusuk. Oke. Lalu mereka melakukan permainan home pimpa, yaitu secara bersama-sama. Oh, ini pokoknya permainan home pimpa. Teman-teman tahu sendiri kan permainan home pimpa itu. Jadi kalau misalkan nanti itu kita bermain, itu kan kemungkinannya kan keluar tangan yang bagian depan, telapak tangan, atau yang punggung tangan. Jadi punggung tangan itu kita anggap hitam gitu ya. Punggung tangan itu hitam, ya kan? Kemudian yang telapak tangan itu putih ya, telapak tangan itu warna putih ya kan. Nanti yang keluar sebagai pemenang adalah yang warnanya paling beda sendiri, yang paling sedikit gitu loh. Tahu lah ya, udah semuanya kan udah pernah main home pimpa. Kalau nggak tahu ya, kalau Gen Z pernah nggak ya main home pimpa kira-kira? Ini aku rekaman sambil hujan ya teman-teman ya, di luar, jadi nggak apa-apa lah. Paling nanti suaranya masuk ya dikit-dikit. Lalu kemudian setelah itu apa nih katanya nih? Lalu setelah itu kan, setelah tersisa 2 orang biasanya main sweet. Oke, sweet itu ini teman-teman ya. Jadi kalau kertas-kertas seri, kalau kemudian kertas sama gunting, gunting yang menang dan seterusnya lah ya. Jadi ini oke. Ada tabel, kita dikasih keterangan permainan sweetnya. Orang yang kalah harus memakan 2 tusuk sate. Permainan tersebut terus berulang sampai sate habis. Oke. Jadi dalam sekali putaran permainan terdiri dari 2 kali home pimpa. Oke, ini pokoknya harus kita tanda ini, 2 home pimpa. Home pimpa. Dan sekali sweet. Sama 1 kali sweet. Dan sweet juga tidak pernah terjadi kondisi seri. Oke, ini ada catatan sweetnya tidak pernah seri. Sip. Soalnya, pada permainan home pimpa, peluang Bambang menang dalam sekali permainan adalah peluang Bambang. Kan ini kan setiap orang pasti punya peluang yang sama ya untuk di awal-awal ya. Jadi untuk home pimpa pertama, semua orang tuh peluangnya sama. Jadi misalkan ini katakanlah si Andi A, Bambang B, C, D ya. Udah sesuai urutan abjad ya. Nah, tentu saja kalau kita ditanya peluang itu kan sama kayak rumus-rumus sebelumnya teman-teman ya. Banyak kejadian A dibagi dengan banyaknya semesta. Nah, berarti teman-teman harus bikin semestanya dulu nih. Karena tadi kan ada 4 tangan ya, ada 4 tangan. Kemudian kemungkinan kalau nggak keluar warna hitam, warna putih teman-teman. Nah, sekarang kita bikin ruang sampelnya secara manual ya. Katakanlah yang hitam itu silang. Kemudian yang putih ini adalah bulat. Kan kemungkinan tangan yang keluarnya kan kayak gini teman-teman. Kalau putih 1 tuh berarti kayak gini ya kan. Tuh bisa aja. Nanti B-nya nih yang keluar putih. Lalu nanti yang C nih yang putih. Terakhir yang D ya kan. Oke. Lalu bisa aja teman-teman, misalkan juga mereka ini kembar ya kan. Di antara mereka ada yang kembar. Atau seperti ini juga boleh kan ya. Kayak gini. Atau gini, bisa nggak? Bisa dong tentunya ya. Nah, oke. Atau bisa aja keluar sama-sama warna putih, atau keluar sama-sama warna hitam ya kan. Atau bisa aja yang hitam yang keluar 1, kemudian bisa aja nanti juga yang B yang keluar hitam 1, kemudian yang C, kemudian yang D. Udah teman-teman, itu aja ya. Harusnya sih ini aja sih cukup ya. Coba kita lihat 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oh, jadi kemungkinannya adalah ada 16 ruang sampel ya, ada 16 cara gitu loh. Nah, ya kan, jadi ada 16 ruang sampel. Nah, selanjutnya teman-teman, kan ini kan si Bambang yang ditanya, jadi peluang Bambang menang kan katanya ya. Peluang Bambang itu sebenarnya sama juga kayak peluang A, peluang C sama peluang D sih. Jadi kita fokus ke peluang Bambangnya aja ya, peluang Bambang. Bambang itu kan dikatakan menang adalah banyaknya Bambang yang dia kemungkinan bisa menang. Mana Bambang yang menang? Pada saat Bambang keluar putih sendirian atau pada saat Bambang keluar hitam sendirian kan, yang ini. Jadi peluang Bambang menang itu adalah N Bambang, maksudnya adalah N Bambang yang Bambangnya yang keluar warna yang bikin dia menang gitu lah. Paham nggak?
dibagi banyaknya semesta ya. Ada berapa? Ada 2. Semestanya berapa? 16. Maka peluangnya adalah 1/8. Nah, ini sama sebenarnya teman-teman. Nanti juga untuk peluang A, peluang C, peluang D itu sama, besarnya 1/8 untuk home pimpa pertama. Paham ya? Jadi jawabannya nomor 16 ini adalah 1/8 ya. Jawabannya adalah B. Itu kalau cara manual, teman-teman. Ini cara mencari semesta, ini ada yang nggak manual, teman-teman. Kan gini, teman-teman. Jadi ada 4 tangan kan yang bermain ya. Ada 4 tangan dengan masing-masing tangan punya 2 sisi ya kan. Nah, maka NS-nya itu tinggal 2/4, teman-teman. 2/4 berapa? 16. Nah, sama kan? Itu cara cepetnya. Ini sebenarnya sama kayak ada 4 koin. Ada 4 koin dilempar sekali. Nah, dilempar 1 kali. Di mana koin itu kan punya 2 sisi. Koin punya 2 sisi. Iya kan? Maka peluangnya bukan peluang ya, apa tuh? Banyak semestanya itu juga 2/4 16 sama kan sebenarnya kasusnya dengan tangan. Jadi 4 tangan ABCD-nya ini tadi yang dia punya 2 sisi hitam dan putih. Itu cara mencari semesta yang nggak manual. Ini tadi kan cara lama, tapi biar teman-teman paham gitu loh. Terus kan nanti kita bayangin tuh peluang Bambang menang tuh berapa nih? Bambang kan kemungkinan kalau dia menang tuh kalau Bambang keluar tangan putih sendirian atau tangan yang punggung tangan sendirian, tangan putih, telapak tangan sendirian sama punggung tangan sendirian. Jadi totalnya ada 2 gitu loh. 2 kemungkinan Bambang bisa menang, sehingga 2 dibagi total semestanya 2/16 yaitu adalah 1/8. Paham ya teman-teman ya? Jadi nanti teman-teman bisa pakai cara ini aja ya, cara yang pangkat ini, cara yang pangkat. Masih soal yang sama teman-teman ya. Di sini yang ditanya adalah pada permainan home pimpa peluang Andi dan Cecep yang menang adalah Andi dan Cecep yang menang. Oke. Jadi Andi dan Cecep. Jadi ini ada 2 jenis kasus teman-teman, 2 jenis cara menang. Itulah pokoknya ya. Kalau misalkan home pimpa pertama, home pimpa 1 Andi menang, lalu kemudian Cecep. Sebaliknya bisa aja di home pimpa 1 Cecep menang, lalu baru Andi ya kan. Jadi ada 2 cara. Jadi ada 2 cara Andi dan Cecep ini menang. Bisa Andi duluan atau Cecep duluan, kayak gitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi nanti kita kali 2. Nah, karena kan peluang masing-masing di home pimpa pertama kan sama ya. Jadi di home pimpa pertama itu peluang masing-masing adalah home pimpa 1 itu peluangnya A, PA itu sama dengan PB, sama dengan PC, sama dengan PD. Sama aja. Tadi kita udah punya yaitu 1 per berapa tadi? 1/8 ya. Oke, 1/8 ya kan. Kemudian home pimpa kedua. Nah, home pimpa kedua udah beda nih teman-teman. Jadi home pimpa kedua itu kan sudah tinggal 3 orang. Iya kan? Tinggal 3 orang. Nah, kita akan langsung membuat semestanya ya. Jadi untuk PB, nah, ini tadi katakanlah ini PQ aja biar nggak tuker sama ABCD ya. Ini PP. Nah, oke gitu aja ya. Kan P sama Q itu biasanya berteman. Nah, semestanya itu sekarang tinggal 3 orang. Maka untuk PQ ini adalah banyak peluang kemungkinan menangnya sisa 3 orang. Kan nanti kan peluangnya kan tetap sama ya pada saat 1 punggung tangan yang muncul atau pada saat 1 punggung putih yang muncul. Berarti kan ada 2 teman-teman ya. Itu dibagi N semestanya, dimana semestanya itu udah beda karena tinggal 3 tangan. Berarti di sini tadi ini sama ya 2. Kalau tinggal 3 tangan berarti kan 2/3. Oke, jadi sama dengan 2/8. Ini peluang untuk home pimpa kedua, dan ini masing-masing orang punya peluang yang sama teman-teman ya, peluangnya sama. Maka kasusnya ya, kalau Andi menang lalu Cecep, itu peluangnya bisa kita giniin. Jadi peluang Andi dulu gitu ya, bisa begitu. Atau nah kayak gitu kan, atau kita bikin peluang yang berikutnya Cecep dulu gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya nih kita harus cari dulu nih peluang Andi dulu. Nah, peluang Andi dulu itu kan berarti gini teman-teman. Peluang Andi dulu, nah ini agak panjang ya, itu adalah peluang Andi kan Andi baru Cecep, Andi dan Cecep gitu caranya. Nah, P Andi dan Cecep ini tadi kan perkalian, kalau dan perkalian ya. Pokoknya kalau dan
P Andi, dan itu dia pakai perkalian dikali P Cecep teman-teman ya, itu sama dengan peluangnya tadi kan sama ya, 1/8 kali 2/8. Oke, ini sama dengan 2/64. Kemudian peluang Cecep dulu tentunya sama ya, karena nanti kan juga peluang Cecep menang pertama. Jadi peluang Cecep menang pertama, Cecep menang pertama, dan baru Andi, kayak gitu teman-teman. Maka ini kan berarti kan peluang Cecepnya 1/8 kali 2/8 juga sama ya, 2/64. Nah lalu kita masukkan nih ke rumus ini. Kita sederhanakan dulu deh ini deh. Ini kan 1/32 ya teman-teman ya. Ini juga 1/32. Oke. Maka ini tinggal kita masukkan nih ke sini. Nah, ini kan sama dengan PA, P Andi dulu. P Andi dulu tambah P Cecep dulu teman-teman ya. Kelihatan nggak? Udah kelihatan lah ya. Jadi ini 1/32 tambah 1/32. Jadi kita jumlah gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Nanti kalau nggak paham tanya di kolom komentar ya. Jadi ini 2/32 teman-teman, alias 1/16. Paham ya? Jawabannya adalah B. Pokoknya gitu teman-teman. Pertama-tama tuh nih aku ringkas lagi ya. Di home pimpa pertama bisa Andi duluan yang menang. Lalu di home pimpa yang tinggal 3 orang, pada saat Andi menang kan Andi keluar, tinggal 3 orang. Lalu kemungkinannya Cecep. Atau bisa aja di home pimpa pertama tuh Cecep dulu. Lalu setelah Cecep keluar, sisa Andi nih sama teman-temannya. Lalu setelah Cecep menang, lalu Andi, kayak gitu ya. Berarti kita harus nyari nih untuk peluang masing-masing, untuk kasus-kasusnya gitu ya, pakai cara yang ini. Nah, jadi kalau P Andi dulu, berarti kan P Andi dan Cecep. P Andi dan kemudian Cecep, maka P Andi kali P Cecep. Gitu. Peluang pertama untuk semua orang sama. Di home pimpa kedua, peluang semua orang juga sama, teman-teman. Atau kasus yang kedua, yang ini adalah P Cecep dulu, baru kemudian Andi. Jadi P Cecep dan lalu Andi, kayak gitu. Paham ya? Udah, karena dia ada 2 kali kemungkinan, Andi dulu atau Cecep dulu, maka kita kali 2, alias kita tambahin peluangnya. Jadi pakai tambah, kalau pertambahan tuh pakai yang union gini teman-teman. Gitulah kira-kira. Jadi jawabannya adalah 1/16 ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke nomor 18 ya. Ini tadi kan 1/16, nomor 17. Oke, nomor 18 ini ditanya adalah peluang Andi atau Bambang. Jadi ini beda kasus teman-teman ya. Kalau 17 tadi kan pakai dan itu adalah yang irisan. Kalau atau tuh yang kalau ini tuh dikali, ini tuh ditambah ya. Nah, karena di sini itu ketentuannya kan cuma kayak gini. Peluang Andi yang menang atau Bambang dalam permainan home pimpa ya kan. Maka ini tinggal kita jumlah aja sebenarnya. Tadi kan kita sudah punya nih peluang Andi. Jadi di home pimpa pertama tadi kan peluang mereka sama ya. Pimpa pertama tadi PA itu sama dengan PB, Bambang, kemudian Cecep, kemudian D tadi siapa? Dono, Dani, entahlah siapa tadi yang D, Deden. Nah ini kan sama dengan 1/8 ya teman-teman ya. Kan bisa aja yang menang di sini, bisa Andi, bisa atau juga Bambang atau Cecep atau Dono gitu ya, atau Deden. Karena peluang mereka sama, tinggal kita jumlahin. Jadi PA union Bambang kan? Oke bener ya. A itu Andi, B itu Bambang. Berarti PA tambah PB. Tinggal kita jumlahin. Sama dengan 1/8 tambah 1/8. Itu adalah 2/8. Tapi nggak ada di pilihan ganda ya. Nggak apa-apa. Emang jawabannya 2/8 teman-teman. Ini untuk nomor 18 ya. 18 sudah. Sekarang kita nomor selanjutnya 19. Peluang Bambang kena hukuman makan sate adalah, berarti Bambang kalah nih. Jadi Bambang kena hukuman, itu berarti Bambang kalah di sweet kan. Permainannya itu kan gini teman-teman urutannya. Jadi kita urut dulu. Jadi itu ada home pimpa 1 ya kan. Home pimpa 1 tadi peluang Bambang langsung ya. Jadi ini tak gini aja deh. Peluang Bambang menang itu kan adalah 1/8. Maka peluang Bambang kalah itu adalah PB komplement teman-teman. Karena kan pada saat dia kena hukuman itu dia kalah ya. Jadi harus kita cari komplemennya. 1 dikurangi 1/8 itu adalah 7/8. Nah, iya kan? Kemudian pada saat permainan home pimpa kedua itu kan bisa aja Bambang tadi di permainan pertama nggak menang, tapi ada kemungkinan. Jadi kita juga harus menghitung nih. Kemungkinan kedua, home pimpa kedua itu peluang Bambang menang itu adalah sama ya tiap orang peluangnya teman-teman ya. Tadi kan tinggal 3 orang.
Masih ingat nggak tadi peluang di peluang babak kedua tadi berapa? 1/4 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman cek lagi ya di soal sebelumnya, pembahasan soal nomor 16. Maka peluang Bambang itu nggak menang komplement itu adalah 1 dikurangi 1/4, 3/4 ya kan. Nah, setelah sisa 3 orang di home pimpa kedua keluar nih pemenang 1, kan tinggal sweet sekarang ya. Jadi sweet itu kan antara 2 orang. Nah, kita lihat tadi peluang Bambang menang sweet. Misal Bambang ternyata sampai tahapan sweet nih dan dia kalah ya kan. Oke, kita cek dulu tabelnya ya, aku lupa nih nggak mengcopy. Nah, mana tadi tabelnya? Tabelnya ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat semestanya sweet, kan tadi katanya nggak pernah seri ya, berarti ini nggak pernah seri, iya kan, nggak pernah seri. Kita lihat peluang menangnya tuh berapa, peluang menangnya masing-masing orang tuh kan sama ya teman-teman ya. Peluang menangnya ini lihat, kalau misalkan kan 2 orang ya, pemain B itu 3 kali bisa menang, pemain A juga 3 kali bisa menang. Jadi P menang, peluang menang itu sama dengan N menang dibagi semestanya kan. Semestanya di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 ya kan. Nah, maka kan menangnya ada 3 ya kan, per 6 setengah. Peluang kalahnya juga setengah ya. Jadi sama-sama setengah. Oke, kita udah punya nih peluang menang teman-teman di sini. Kita pindah ke sini lagi ya. Jadi untuk peluang menang pada sweet itu adalah N menang tadi kan kita punya 3 dibagi semestanya yaitu 6 sama dengan setengah ya. Berarti peluang kalah, peluang Bambang itu nanti kena hukuman makan sate itu juga setengah ya teman-teman ya. 1 kurangi setengah kan setengah. Oke, nah karena yang ditanya adalah peluang kena hukuman, berarti peluang kalah. Kita langsung aja kaliin. Jadi teman-teman, untuk peluang kalah atau peluang kena hukuman itu adalah, berarti kan peluang dia tuh kalah terus dari mulai home pimpa 1, home pimpa 2 sampai sweet, sehingga dia kena hukuman ya kan. Berarti kan home pimpa 1 dia kalah gitu ya. Jadi Bambang ini Bambang kalah di home pimpa 1 dan dia kalah lagi di home pimpa kedua dan kalah lagi Bambang di sweet BS itu sweet ya. Nah, kalau dan tadi perkalian ya. Jadi ini langsung kita kali aja teman-teman. PB1 tadi berapa? Mana ya? Ini 7/8 ya kan? Kemudian dia kalah komplemennya dikali 3/4 ya kan? Dikali peluang kalah tuh ini ya juga sama ya, sama-sama setengah dengan menang kali ini. Oke. Gitu. Nah, ini berapa? 21/8 kali 8 64. Jadi peluang Bambang kena hukuman tuh 21/64 teman-teman. Jawabannya adalah C. Ini tadi nggak ada jawabannya, nomor 18 ya. Nomor 20 muat nggak ya di sini? Kayaknya muat deh. Coba kita nomor 20 langsung di sini ya. Number 20. Sate tersisa 50 dan yang kalah harus memakan 2 tusuk sate. Paling banyak sate yang dimakan Bambang karena kena hukuman sekitar. Oke, karena Bambang kena hukuman, kan peluang dia tadi kan kita sudah punya ya, peluang Bambang kalah itu adalah, jadi peluang si Bambang kalah itu adalah kita sudah punya 21/64. Kan tadi sisa satenya 50 teman-teman yang dibikin permainan ya. Kalau 21/64 langsung kita kali 50 tuh nggak ketemu jawabannya. Jadi kita ubah jadi persentase dulu ya. Persen Bambang kalah itu adalah 21/64 kali 100 teman-teman. Kali 100%, kira-kira nanti dia berapa persen tuh kalahnya. Karena kalau nggak diubah ke persentase kita nggak bisa nemu nih angkanya nanti. Oke, mari kita hitung ya. 21 kali 100 dibagi 64. 21/64 kayak gini langsung lah. Ini kan dikali 100 tadi ya, berarti 2100. Nah, ini langsung aja ya. Ini kayaknya 3 deh. Karena 3 kali 60 itu kan 180, 3 kali 4 12. 192 ya kan? Oke, 10 kurangi 2 8, kemudian ini tadi kan 10 91. Oke, ini habis 130, nolnya kita turunin. Nah, tentu saja ini dikali 2 ya. Karena kan 120, 128. Ini tadi 130 sisa 2, kemudian 20. Turun. Oke, karena kita nggak bisa membagi 20, kita pinjemlah nolnya, kita kasih koma. 200 bagi 6, ini tentu saja tadi jawabannya adalah berapa teman-teman? 3 ya. Bener 3. Tadi kan di sini 192 ya, 192. Lalu 8. Oh, ini sekitar 32% lah, nggak perlu kita tulis ya. Jadi 32,3% kayak gitu. Lalu baru deh 32% ini banyak tusuk sate. Jadi sate itu adalah
32,3%. Nah, kemungkinan sate terbanyak yang bisa dia makan kali 50. Jadi ini adalah 32,3 per 100 dikali 50, teman-teman. Coret-coret nih tinggal 2 ya. 32 bagi 2 itu kan ya 16 sekian 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 sekian. Jadi kemungkinan adalah 16 tusuk sate. Jawabannya adalah B ya. Itu sih teman-teman, gampang ya. Gampang-gampang susah ya. Suara guluduknya kedengeran nggak? Iya, ini lagi hujan deras guys, dan aku masih memaksakan untuk rekaman ya, karena kalau nanti malam ini aku kan kebetulan sore-sore aku pasti ngantuk karena aku nanti akan bekerja lembur bagai aku udah. Lanjut ya. Nah, soal kayak gini kayaknya pernah ya aku bahas di PM. Waktu itu PM yang memang dia adalah soal asli UTBK tahun 2023 kemarin ya teman-teman ya. Ini juga soalnya sama, mungkin dimodifikasi gitu kali ya. Pada tanggal 1 Juni 2023 dilaksanakan pelayanan masyarakat di Kecamatan X secara bersamaan. Jika pada hari libur nasional dan weekend tetap ada layanan, jadi sebulan penuh tuh nggak pernah libur ya. Biaya administrasi layanannya segini. Oke, yang ditanya adalah kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali. Oke, jadi ternyata dari tanggal 1 mereka tuh udah bersama ya melayani. Kemudian desa A itu setiap 2 hari sekali, B 4 hari sekali, C adalah 7 hari sekali. Tentu saja akan ketemu lagi itu adalah dengan cara mencari KPK ya teman-teman ya. Jadi KPK dari 2, 4, dan 7 itu adalah berapa? KPK dari 2, 4 sama 7 berapa teman-teman? 28 ya. 28 ya dong, 28 dong. Karena kan 4 kali 7 28. Udah 28 ini KPK-nya. Bisa nggak teman-teman nyari KPK? Angka 2 ya kan, kemudian ini kita faktorisasi yang 4 nih, 2 kali 2 ya kan, kemudian ini angka 7. Oke, jadi KPK itu adalah mengalikan. Ini kan tadi kan yang angka 2 ini kan hanya ada angka 2 pangkat 1, 4 ini kan 2 pangkat 4, kemudian kan ini angka 7 ini adalah 7 saja faktorisasinya sama 1. Nah, satunya nggak usah kita tulis ya, 7 pangkat 1. Nah, KPK itu adalah kita kali yang kembar, kita ambil yang lebih besar. Kan kembar ya, 2 sama 2 pangkat 4. Maka kita ambil yang lebih besar. Dikali sama yang nggak kembar, ini dikali 7. Kok 2 pangkat 4? Astaga, 2 pangkat 2 ya guys. Salah guys. Jadi ini adalah 4 kali 7, KPK-nya 28. Gitu cara nyari KPK teman-teman, ini pelajaran SMP ya. Jadi dia akan ketemu 28 hari lagi. Jadi kalau dari tanggal 1 Juni 2023 mereka ketemu, nanti ketemu lagi setelah 28 hari berikutnya. Jadi 1 tambah 28, yaitu tanggal 29 Juni 2023. Oke, ini udah bener ya jawabannya E. Nah, selanjutnya nomor 2 ya teman-teman ya, untuk soal yang ini. Jadi nomor 2 ditanya jumlah hari di Kecamatan X tidak ada layanan satupun pada bulan Juni 2023. Oke. Jadi kan 1 bulan itu ada 30 hari ya teman-teman ya. Karena dia juga melayani katanya kan pada hari libur dan seterusnya. Berarti ini tuh kayak semestanya teman-teman. Nah, karena di sini ada 3 desa yang dilayani, berarti kan ada di mana hari-hari mereka ketemu dan hari-hari mereka memang tidak memberikan layanan gitu loh. Jadi ini tuh kayak aplikasi himpunan dari 3 himpunan teman-teman. Kalau aku gambar diagram Venn-nya tuh kayak gini teman-teman. Nah, ini semestanya nih, ini 30 hari dalam sebulan. Kemudian ini pelayanan untuk desa A, desa B, desa C. Ini tadi A, ini B, ini C teman-teman ya. Nah, pada saat mereka diberikan layanan tuh kan ada yang mereka beririsan, seret A sama C. Ada juga B yang sama C beririsan, mereka bertemu, dilayani di hari yang sama. Kemudian A sama B juga demikian. Kemudian ketiganya gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Untuk yang diagram Venn di dalam itu teman-teman, itu artinya adalah A digabung sama B digabung sama C kayak gitu. Ini ada N-nya sini, N A U B U C kayak gitu. Nah, sementara di luar sini yang dia itu tidak ada layanannya itu adalah komplemennya. Jadi A digabung C, tapi yang komplemennya yang bukan gitu loh. Paham ya? Oke, paham. Maka semesta itu adalah gabungan dari penjumlahan A gabungan B gabungan C ditambah yang komplemennya dong tentunya ya kan. Itu totalnya adalah 30 hari nanti kayak gitu. Nah, berarti teman-teman kita harus nyari ini dulu nih, ya kan? Kita harus nyari, tadi kita sudah punya NA ya, kita tulis lagi ya. Tadi NA-nya tuh kan tadi kan melayani, dia dilayani sebulan tuh 15 hari. Kemudian NB-nya tadi berapa ya? 7, kan? Oh, berarti 8. Kemudian hari yang untuk desa C tadi berapa ya teman-teman ya? Kan dia kan tadi 7 hari sekali.
7, 15, 30 bagi 5. Kan tadi 4, sekian-sekian. Oke, bener nggak ya? Bener kalau nggak salah ya. Silakan nanti teman-teman cross check. Kemudian di mana A dan B beririsan. Nah, itu berapa teman-teman? Kan ada 30 hari. A sama B ketemu setiap berapa hari sekali? Ya kita cari KPK-nya. KPK 2 sama 4 kan 4. 30 bagi 4 tadi kan 7, sekian ya. Berarti ini 8. Jadi 8 kali A sama B ketemu. Kemudian A sama C yang ketemu. Berarti KPK-nya 2 sama 7. 2 sama 7 KPK-nya 14 ya. Berarti 30 bagi 14 itu kan 2, sekian. Oh, berarti ini 3. Kemudian kita cari yang pada saat B sama C yang beririsan nih. Berarti dia akan ketemu setiap 4 sama 7 KPK-nya 28 ya. Setiap 28 hari. Berarti ini kan 1, sekian-sekian. Nah, ini kayak 2. Kita bulatkan ke atas. Nah, selanjutnya hari mereka ketemu tadi juga 2 kan nih teman-teman ya. Yang semuanya ketiganya mereka ketemu dilayani di hari yang sama. Tadi kan 2. Tadi kita sudah cari di soal nomor 1 ya. Sudah kita cari, oke? Nah, maka untuk rumus dari si A union B union C teman-teman itu adalah NA tambah NB. Ini kalau rumus 3 himpunan ya. Tambah NC min NA irisan B min NA irisan C min NB beririsan dengan C ditambah NA yang beririsan sama B yang beririsan sama C. Kenapa ini ditambah? Karena perhatikan, tadi kan kita sudah menguranginya dengan A sama C yang beririsan, B sama C yang beririsan, A sama B beririsan. Kita sudah menguranginya dengan irisan dari yang irisan 2. Irisan 2 desa. Nah, maka harus dijumlahkan dengan yang ini, yang tengah-tengah ini, yang beririsan ketiganya. Kita masukkan angka-angkanya. Ini 15, ini 8, kemudian 5 kurangi 8 dikurangi A sama C mana tadi? 3, oh itu ya. Dikurangi B sama C dikurangi 2. Ditambah tadi ini 2 ya. Ini habis 0. Nah, terus ini habis ya 0. 5 kurangi 3 itu 2. Jadi 15 tambah 2 17. Maka semesta, berarti kan ini kalau kayak gini mana tadi rumusnya teman-teman ya. Nah, rumus yang ini loh. Kan 30 dikurangi 17 aja. Jadi yang NA union B union C komplement itu adalah 30 hari dikurangi 17 hari, di mana 17 hari ini mereka semuanya dilayani. Itu ada 13 hari yang tidak ada layanan di ketiga desa. Jadi jawabannya adalah C teman-teman ya. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Walaupun nggak ada pilihannya nggak apa, kita kerjakan aja. Jika di desa C maksimum melayani pasien 25 orang pada bulan Juni, berapa maksimum biaya administrasi seluruh desa pada bulan Juni? Oke. Nah, ini kan ada data jumlah pasien yang dilayani di masing-masing desa ya. Kalau desa A itu 20, ini perharinya tentunya teman-teman ya. Nggak mungkin kan selama sebulan cuma melayani 20 pasien. Jadi per hari kalau B itu 40, sementara yang C katanya 25 teman-teman. Nah, berarti tadi kan kita sudah punya nih. Desa A itu dia dilayani selama 15 hari kan. Kemudian desa B itu kan dalam sebulan dilayani 8 hari, yang C itu tadi ada 5 hari ya. Ini hari semua. Nah, per hari mereka melayani berapa pasien? Kita kali aja, ini kali 20, ini kali 40, ini kali 25. Sama dengan nanti kita jumlah totalnya dikali biaya administrasi. Ini 300. 320, 4 kali 8 32 bener ya. 2 kali 5 10 ini berapa sih? Oh, 25. Sorry. Jadi 25 berarti 125 ya. Ini 5 4 6 7 745 pasien. Maka biaya total itu adalah jumlah pasien dikali biaya administrasi per orangnya kan 10.000. Maka ini berapa teman-teman? Rp 7.450 ya. Tuh 23. Oke, ini jawabannya. Oke, nanti pasti di pilihan ada. Lanjut teman-teman, ini soal terakhir ya. Sebenarnya aku banyak sih masihan punya soal-soal PM yang aku save dari Twitter itu ya. Dari X ya. Tenang aja, nanti insya Allah akan aku bahas dengan part 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita baca soalnya. 3 buah lingkaran L1, L2, L3. L1 ini besar, 2 lebih kecil, L3 yang paling kecil. Bersinggungan di titik T, titik pusat L1 terletak di L2, sedangkan titik pusat L2 terletak di L3. Jika jari-jari lingkaran L1 adalah R, maka luas daerah yang tidak diarsir. Berarti kita mencari luas yang putih, daerah putih saja ya. Ini tadi jari-jarinya kan R ya teman-teman ya. Berarti jari-jarinya lingkaran 2 ini teman-teman setengah R. Berarti lingkaran 3 itu separuh dari setengah R, itu kan 1/4 R ya. Oke. Maka luas daerah yang tidak diarsir ya, tidak diarsir berarti kan itu adalah luas lingkaran 1 ya kan, ditambah luas lingkaran 2
dikurangi ditambah luas lingkaran 3. Sorry, yang kecilnya 3 tadi ya. Dikurangi luas lingkaran yang kedua, ya kan? Iya dong. Ya udah kayak gitu. Kan kalau udah dikurangi sama lingkaran 2, ternyata lingkaran 2 tuh masih ada yang dikit, berarti harus ditambah sama lingkaran 3. Gitulah, paham ya? Lalu kita masukkan rumus lingkaran. Pi R1 kuadrat tambah Pi R3 kuadrat min Pi R2 kuadrat, teman-teman. Ini kan Pi R1-nya tadi R kuadrat. Kalau R3-nya tadi berapa? 1/4 R ya, 1/4 R kuadrat. Pi ini tadi setengah R kuadrat. Oke. Ini tetap, kemudian tambah Pi 1/4 kuadrat itu 1/16 R kuadrat min Pi setengah kuadrat itu 1/4 R kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan. Kita bikin per 16 semua ya. Per 16, kan Pi sama R-nya kembar. Kita taruh aja di luar. Nah, 16, berarti ini jadinya 16. 16 per 16 kan 1 plus 1/16 min, ini berarti sama-sama dikali 4 ya. 4/16, jadinya kan 1/4. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini kurangi 4, ini tambah 1, 17 kurangi 4, 13. Jadi 13/16 Pi R kuadrat. Atau 13/16 R kuadrat Pi. Oke, ini benar jawabannya C. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan PM kali ini. Nah, itu dia teman-teman tadi pembahasan soal yang aku bilang dari Twitter tadi ya. Jadi gimana teman-teman? Seru nggak kira-kira? Jadi memang macam-macam ya. Ada yang memang minta dibahasin dari dasar, kemudian ada yang minta dijelasin dan seterusnya lah. Memang untuk kayak soal-soal PM tuh ya dibutuhkan kekuatan konsep matematika dasarnya ya teman-teman ya, sama kemampuan untuk menalar soal gitu loh. Nah, tentu saja ya teman-teman akan terbiasa dengan banyak-banyak latihan ya. Dan soal nanti akan tetap aku banyakin ya soal-soal UTBK-nya, mulai dari PK, PM-nya, kemudian yang lain juga gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di video aku berikutnya, oke? Jangan lupa lagi untuk subscribe channel Ruang Belajarmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.